Pukul 2 pagi. Anda menatap langit-langit kamar. Tubuh Anda lelah, tapi otak Anda menolak untuk diam. Anda memutar ulang percakapan tadi siang. Apa maksud dari nada bicaranya? Kenapa Anda tidak mengatakan hal yang lebih pintar? Bagaimana jadinya jika dia justru menghindar? Besok ada presentasi. Bagaimana jika Anda gagal? Bagaimana jika Anda dipecat? Bagaimana jika? Ini bukan lagi berpikir. Ini adalah berpikir berlebihan atau overthinking. Sebuah lingkaran setan mental yang terasa mustahil untuk dihentikan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita overthinking? Ini bukan sekadar masalah kemauan atau kebiasaan buruk. Ada penjelasan sains di baliknya. Bagian pertama, ini bukan sekedar berpikir. Hal pertama yang harus kita pahami, overthinking bukanlah tanda bahwa Anda pemikir mendalam atau sangat cerdas. Psikologi membedakan jelas antara pemecahan masalah yang produktif dan pemikiran berlebihan yang merusak. Pemecahan masalah itu lurus atau linear. Ada masalah, Anda analisis, cari solusi, lalu bertindak, dan selesai. Overthinking itu berputar-putar atau sirkular. Anda terjebak dalam dua pola utama, ruminasi dan kekhawatiran. Ruminasi adalah terjebak di masa lalu. Seharusnya aku, kenapa itu terjadi padaku? Anda terus memutar ulang masalah yang sama tanpa mencari solusi. Sedangkan kekhawatiran atau worry adalah terjebak di masa depan. Bagaimana jika? Apa yang akan terjadi nanti? Anda membayangkan semua skenario terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Keduanya sama-sama merusak. Keduanya bukan solusi. Keduanya adalah jebakan. Tapi, mengapa otak kita melakukan ini? Bagian kedua. Anatomi otak yang sedang overthinking. Untuk mengerti hal ini, kita perlu melihat 3 aktor utama pada otak kita. Aktor pertama, korteks prefrontal, PFC. Ini adalah CEO di otak Anda, bagian yang logis, rasional, merencanakan masa depan, dan membuat keputusan. Aktor kedua, amigdala. Ini adalah alarm keamanan Anda, pusat emosi, terutama rasa takut dan cemas. Tugasnya mendeteksi bahaya dan berteriak, "Awas!" Aktor ketiga, jaringan mode default, DMN. Ini adalah autopilot otak Anda. Jaringan ini aktif saat Anda tidak fokus pada tugas tertentu, saat melamun, mengingat masa lalu, atau memikirkan diri sendiri. Saat situasi normal, PFC memegang kendali. Ia mendengarkan alarm amigdala, tapi tetap tenang dan mengambil keputusan logis. Lalu, apa yang terjadi saat overthinking? Terjadi pembajakan. Saat Anda stres atau cemas, alarm amigdala berbunyi terlalu kencang. Ia mengirimkan sinyal panik ke PFC. Bukannya menenangkan si alarm, PFC yang logis ini malah ikut panik. Ia memakai logikanya untuk membenarkan kepanikan itu. Ya, benar juga, kita bisa dipecat. Ayo kita pikirkan 100 cara kita bisa gagal besok. Sementara itu, autopilot, DMN, yang seharusnya santai, malah terus-menerus memutar memori masa lalu atau skenario masa depan. Singkatnya, overthinking adalah kondisi saat CEO logis bekerja sama dengan alarm emosional, dan keduanya terjebak dalam putaran tanpa akhir di jaringan autopilot otak Anda. Bagian ketiga, mengapa otak kita didesain seperti ini? Overthinking mungkin terdengar seperti sebuah kecacatan desain. Namun, jika dilihat dari sudut pandang evolusi, mekanisme ini ternyata memiliki tujuan yang jelas. Bagi nenek moyang kita, overthinking, atau lebih tepatnya, kewaspadaan berlebih, adalah alat vital untuk bertahan hidup. Bayangkan ini, saat mereka mendengar gemerisik di semak-semak, jauh lebih aman untuk berasumsi bahwa itu adalah predator, skenario terburuk daripada mengabaikannya. Otak yang sedikit paranoid adalah otak yang berhasil selamat dan meneruskan gennya. Masalahnya, otak kita yang berevolusi untuk bertahan hidup di sabana Afrika ribuan tahun lalu, sekarang harus hidup di dunia modern. Dulu, bahaya bersifat fisik dan jelas, predator. Ancaman itu datang dan selesai dalam 5 menit. Sekarang, bahaya bersifat abstrak, email dari atasan, tagihan bulanan, postingan media sosial, atau kecemasan akan masa depan karir Anda. Otak kita tidak bisa membedakan kedua jenis bahaya ini. Amigdala, sistem alarm di otak Anda, tetap berteriak seolah-olah ada predator di depan mata. Masalahnya, tidak ada tindakan fisik yang bisa Anda ambil untuk melawan atau lari dari sebuah email. Jadi, otak Anda melakukan satu-satunya hal yang ia bisa, terus berpikir. Otak Anda akhirnya terjebak dalam mode analisis bahaya yang permanen, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Bagian keempat, ilusi kendali dan dampaknya.
Overthinking juga memberi kita ilusi yang berbahaya, ilusi kendali. Kita merasa bahwa dengan terus memikirkan masalah, kita sedang melakukan sesuatu atau mengendalikan situasi. Padahal, kita hanya berputar di tempat. Ironisnya, overthinking justru menyebabkan kelumpuhan analisis paralisis. Kita terlalu sibuk menimbang semua skenario, sehingga kita tidak pernah mengambil keputusan. Dampaknya pun bukan hanya mental. Saat Anda terus overthinking, tubuh Anda mengira Anda sedang dalam bahaya nyata. Otak memerintahkan pelepasan hormon stres, terutama kortisol. Dalam jangka pendek, kortisol memang membantu Anda waspada. Tapi dalam jangka panjang, kadar kortisol yang terus tinggi akibat stres kronis bisa merusak kesehatan fisik, mengganggu tidur, melemahkan sistem imun, dan meningkatkan tekanan darah. Inilah sebabnya, setelah semalaman overthinking, Anda bangun dengan perasaan sangat lelah secara fisik, padahal Anda hanya berbaring. Bagian kelima, bagaimana cara menghentikan lingkaran ini? Oke, jadi otak kita terjebak dalam lingkaran panik. Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikannya? Channel ini berfokus pada penjelasan, bukan terapi. Namun, secara ilmiah, ada 3 strategi umum untuk memutus siklus ini. Yang pertama adalah kesadaran metakognisi. Ini adalah kemampuan berpikir tentang pikiran Anda. Saat Anda sadar sedang overthinking, jangan dilawan, cukup beri label. Katakan pada diri sendiri, otak saya sedang ruminasi lagi, menarik. Tindakan ini menciptakan jarak. Anda bukan lagi peserta dalam kepanikan itu. Anda adalah pengamat. Ini membantu CEO PFC mengambil kembali kendali dari alarm amigdala. Yang kedua adalah interupsi pola. Otak Anda terjebak di jalur yang sama. Anda harus mengalihkannya secara fisik. Bangun dari tempat tidur, cuci muka dengan air dingin, susun buku berdasarkan warna, dengarkan satu lagu dengan fokus penuh. Tindakan fisik ini memaksa otak keluar dari autopilot DMN dan fokus pada apa yang terjadi saat ini. Yang terakhir, Anda bisa menjadwalkan kekhawatiran Anda. Ini terdengar aneh, tapi berhasil. Sediakan waktu khusus 10 menit setiap sore, misalnya jam 5, sebagai waktu khawatir. Jika otak Anda mulai overthinking di jam 10 pagi, katakan padanya, terima kasih atas idenya. Kita akan pikirkan itu secara detail nanti jam 5. Ajaibnya, ini seringkali berhasil menenangkan otak, karena ia tahu kekhawatiran itu akan didengar nanti. Kesimpulan, overthinking bukanlah kelemahan karakter. Itu adalah warisan evolusi dan fitur dari cara kerja otak kita. Kondisi saat alarm emosional membajak CEO logis kita. Itu adalah alarm bahaya yang menyala terlalu sensitif. Di dunia modern yang penuh pemicu abstrak, dengan memahami sains di baliknya peran amigdala yang terlalu waspada, PFC yang ikut panik, dan DMN yang terus berputar, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak berpikir. Kita bisa mulai melihatnya sebagai sinyal, dan dengan tenang, mengarahkan kembali otak kita ke jalur yang lebih produktif.